Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Seberapa besar kerugian yang dialami para korban investasi binomo? Kita akan membahasnya bersama Maru Nazara, seorang korban sekaligus juga kuasa hukum para korban binomo. Dan untuk membahas kasus hukum investasi binomo ini, kita juga terhubung dengan ahli hukum pidana, ada Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Pak Maru, Kang Asep. Selamat siang. Halo, selamat siang Kang. Selamat siang. Iya, sebelumnya saya ingin ke Pak Maru terlebih dulu nih. Bisa dijelaskan kapan dan bagaimana waktu itu awalnya Pak Maru mulai berinvestasi di trading online binomo? Apa yang membuat Pak Maru waktu itu yakin kalau ini merupakan trading online legal dan bisa menghasilkan keuntungan? Ya, saya mulai belajar itu di tahun 2020. Setelah itu saya dalami hingga sampai 2021 ya, seperti itu. Jadi saya loss semua di 2021. Nah, yang membuat saya tertarik di sini adalah karena ada mentor, ya, ada yang mengajari, ada yang meyakinkan seperti itu. Jadi bahwa ini benar-benar trading, ini legal, kita akan berhasil di sini dan dia menunjukin hasilnya seperti nyata seperti itu. Begitu kan? Baik, jadi ada yang mengajarinya ya pada waktu itu. Pak Maru juga apakah tergerak karena melihat dari konten-konten YouTube yang diunggah oleh afiliator Indra Kents ini, Pak? Ya, tentu saja. Jadi rata-rata semua korban di sini, saya sebagai korban, saya juga ketua koordinator, bukan kuasa hukum ya, tapi saya ketua koordinator seluruh Indonesia. Ya kan, sekarang kita udah berkumpul, ada hampir 10.000 orang di dalam grup. Jadi korbannya udah banyak seluruh Indonesia dan rata-rata semuanya karena mereka melihat hasil, semuanya ini tertipu. Ya, karena influencer ini atau afiliator ini berkata bahwa mereka sukses di trading. Tapi setelah ini terbongkar, ternyata mereka bukan sukses di trading, tapi mereka berhasil dari kekalahan kami. Mereka dapat 7 hingga 70% dari kemiskinan orang lain. Jadi ini adalah kejahatan yang luar biasa yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga banyak orang terjerumus di sana dan semuanya habis hartanya di sana. Baik, Pak Maru, jadi bisa diartikan ini bukan semacam online trading begitu, tapi sebenarnya binary option, karena hanya menebak apakah suatu harga misalnya akan naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. Berarti mirip-mirip seperti judi. Apa bagaimana sih penjelasannya? Memang itu spekulasi, ada yang berkata ini mirip judi, tapi setelah kami dalami lebih dalam, ini kami duga ini penipuan ya. Jadi lebih dari judi. Kalau judi itu artinya itu tidak ada manipulasi. Kalau di sini aplikasinya manipulasi, kami menemukan beberapa banyak sekali rekaman yang kami rekam. Ini candle bisa dipermainkan. Jadi intinya semua yang masuk ke sana pasti akan habis, dibantai sampai loss sehingga semuanya orang akan miskin di sana. Jadi ini adalah setelah kami cek semua, ini adalah penipuan yang dibungkus trading, ya. Lebih dalam lagi dari judi, lebih parah dari judi. Ya, ini menurut kami, pengalaman kami. Ya. Baik, pengalaman Anda dan rekan-rekan lainnya. Kalau Anda sendiri, berapa kerugian dari hasil bergabung bersama binomo ini? Saya habis sekitar 500 juta, ya, 500 juta, dan saya bukan hanya saja materi ya, jadi saya juga psikologi kena, keluarga juga hancur, bisnis berantakan ya, seperti itu. Dan yang sudah mengalami lebih parah dari saya juga ada yang udah jual rumah, ada jual harta bendanya, ada jual apartemen, ada yang bahkan teman kami ada yang masuk rumah sakit jiwa lagi di rehabilitasi, ada juga yang bunuh diri bahkan. Ya, jadi ini adalah satu kejahatan yang luar biasa. Kami meminta ini segera diadili seadil-adilnya karena ini sangat berbahaya untuk generasi kita ini. Ya, seperti itu. Ada yang habis sampai 2,5 miliar. Kemarin udah masuk di Barreskrim. Bahkan hari Jumat ini akan ada lagi laporan habis 3M. Ya. Sampai habis miliaran. Habis-habisan sampai harus menjual aset karena kerugian yang dialami bahkan sampai miliaran rupiah. Kita pengen tanya ke Kang Asep, ini bagaimana kalau Kang Asep melihat kasusnya Indra Kents sempat minta maaf tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ingin dimiskinkan. Bagaimana Kang Asep melihatnya? Ya, pertama kalau soal minta maaf ya kita maafkan lah, kita manusia. Tapi kan persoalan hukum tidak selesai dengan minta maaf ya.
Nah, kita ketahui ya, platform ini kan tidak hanya Binomo ya, ada All in Trade, ada Kuetek, ada Okta FX ya. Ada entitas, kurang lebih kalau saya perhatikan ada 21 entitas ya yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin ya dan merugikan masyarakat. Jadi tidak berwenang. Contohnya mereka ada kegiatan manajem, ada 3 perdagangan aset kripto tanpa izin, ya ada perdagangan robot trading tanpa izin. Pertama, nah mereka bisa kena pasal penipuan, betul ya, bahwa mereka dengan rangkaian kata bohong ya supaya konsumen terlindungi. Cuman sayang, trader ini ya, para pedagang ini, influencer ini dan kawan-kawannya, mereka tanpa izin ya. Nah, kategorinya yang pertama ini kategori dalam IT ya, termasuk perjudian, atau kebohongan terhadap perlindungan konsumen. Maka dikenakan kan oleh polisi itu pasal 27, pasal 28, Yunto pasal 45. Nah, ketika uang-uang tadi dalam bentuk binomo, all in the trade, Kuetek, Okta, atau khusus dalam kasus ini adalah kasus binomo, ya, di mana trade nyimpen uang, tadi saya Pak Maru nyimpen uang, dan mereka mainkan sekitar sampai 60 uang masuk, diambil dulu oleh mereka, itulah penipuannya. Nah, Baik. konsumen rugi, dibohongin. Nah, karena itu saya pikir tidak hanya berhenti di influencer yang salah satunya sudah dijadikan tersangka kan. Ini modusnya kan ada 5-6 orang influencer, afiliator, dan kawan-kawan ya. Baik, terancam pidana 20 tahun, hukumannya melebihi koruptor dan bahkan menyaingi kasus narkoba dan teroris. Artinya memang ini kuat dugaan bahwa ini memang penipuan yang disengaja, terorganisir, dan merupakan kejahatan besar. Bukan sekedar influencer yang tidak tahu bahwa yang dilakukannya ini bukan mempromosikan hal yang legal seperti itu ya, Kang Asep? Ya, jadi ini perbuatannya berlanjut dan pasalnya berlapis. Sekali lagi ini kan perdagangan tanpa izin. Kalau harus izin kan ada di bursa, listingnya ada gitu kan. Dia tanpa izin, hasil trading ilegal ya, maka kena pertama pasalnya penipuan ya. Kedua, Undang-Undang ITE pasal 27 atau 28 Yunto 45. Yang lebih penting tadi, kenapa ancaman sampai 20 tahun? Karena dia kena Undang-Undang pencucian uang. Ini kan uang hasil penipuan, hasil judi di dunia IT ya, kemudian uangnya dialihkan dalam bentuk disamarkan dalam bentuk lain. Kalau para influencer kan dengan jadi sultan gaya lah dengan mobilnya, rumahnya, padahal kan uangnya Pak Maru dan kawan-kawan dia yang ditipu itu kan. Nah, makanya ancamannya berlapis, tidak hanya penipuan, KUHP, tidak hanya undang-undang IT, yang lebih mengerikan adalah undang-undang pencucian uang. Nah, undang pencucian uang saya tadi katakan tidak hanya harus menyentuh kepada influencer afiliator, termasuk ya sekali lagi mereka yang ikut serta membantu mempromosikan, kan banyak mengendorse istilah saya, banyak agresornya ya yang harus ini di kalkulator, jadi kalkulator istilah saya. Jadi para provokator yang ikut mempromosikan ya influencer afiliator ini kelak juga harus dijerat ya, termasuk sekali lagi orang-orang yang menerima uang-uang ya dari Pak Maru dan kawan-kawan yang sekarang jumlahnya kan miliaran, mungkin triliun ya, dan itu kan tidak hanya satu. Ini sekiranya pembelajaran pihak penyidik harus memberi pelajaran kepada masyarakat. Hukum itu kan bicara kepastian, keadilan, kemanfaatan, supaya publik tahu, jangan terpesona oleh ya gaya-gayaan anak-anak muda sekarang, investor ujungnya cuma nempu. Kang Asep, seseorang yang dikenakan pasal TPPU ini bisa dimiskinkan begitu, bahkan asetnya bisa sampai dicari ke orang terdekatnya sampai keluarganya. Penjelasannya? Ya, jadi undang pencucian uang itu kan prinsipnya kemana uang mengalir. Nah, tindak pidana pokoknya kan jelas, penipuan, judi yang dilarang. Nah, uangnya kan terkumpul banyak ya. Nah, uangnya dialihkan dalam bentuk lain, maka oleh penyidik harus disita ya. Nah, kan jadi pertanyaan publik. Nah, disita itu supaya maka uang diambil karena uang itu miliknya konsumen yang tidak dilindungi tadi ya, yang terjerat karena ditipu, karena seolah-olah bermain dalam untung-untungan, tanda petik judi lah bahasa hukumnya. Nah, uang itu dikembalikan kepada mereka. Maka saran saya nanti ya, nah, ketika ini polisi sudah menyita seluruh asetnya, harus diambil, itu milik konsumen ya. Pertama, nanti ketika dakwaan sedang berlangsung ya, saya kira ada hak dari konsumen Pak Maru dan kawan-kawan sesuai pasal 98 KUHP untuk perlindungan gugatan ya. Jadi menggabungkan dengan tuntutan sekaligus kita ganti rugi. Itu pertama pasal 98 KUHP. Atau boleh gugatan perdata sendiri. Tapi saya lebih condong supaya nanti ketika perkara ini sudah jalan di pengadilan, ketika udah tuntutan, Pak Maru dan kawan-kawan minta sampai dengan maut ya, ini pendapat saya. Sekali lagi minta gugatan ganti rugi supaya uang harta yang disita oleh pihak kepolisian dan jumlahnya miliaran tadi kembali pada konsumen.
Agar uangnya bisa kembali, minta gugatan ganti rugi nih. Pak Maru, tanggapannya seperti apa? Curahan hati dari Anda bersama dengan juga para korban binomo lainnya setelah Indra Kents ini ditangkap. Baik ya, kami sangat berterima kasih ya atas support dari pemerintah, Kapolri juga. Dan kami berharap bahwa hak korban itu bisa dikembalikan karena selama ini mereka berjuang habis-habisan supaya harta mereka atau kerugian korban ini bisa dikembalikan. Harapan kami seperti itu. Tapi yang paling penting lagi adalah supaya bangsa ini, generasi ini selamat seperti itu. Jadi kami berharap tidak ada lagi binary option, tidak ada lagi penipuan ini harus berhenti saat ini. Ya seperti itu, Pak. Baik. Terakhir ke Kang Asep, apa yang perlu diperhatikan para influencer agar lebih berhati-hati dalam mempromosikan sesuatu, terutama terkait yang bersangkutan dengan investasi misalnya? Ya, yang pertama ketika para influencer tahu ada sultan-sultan yang tiba-tiba karya mendadak, ya ketika mempromosikan, ketika mengendorse, riset dulu, cek dulu, apakah perdagangan ini tercatat nggak, ada izin nggak, berundang nggak. Jadi jangan asal lihat para sultan ini kaya sehingga wah dipromosikan, nah hati-hati ya. Jadi saudara-saudara siapapun yang mempromosikan ya influencer, afiliator dan itu perdagangan ilegal, trading ilegal dan isinya judi atau kebohongan terhadap konsumen, Anda terkena loh, ya itu pasal penyertaan. Karena itu hati-hatilah kawan-kawan yang selebgram, ya kemudian aktif dunia media sosial, kita ketemu sultan-sultan yang kaya mendadak masuk publik ya, jangan terpesona lah, kan? Kalau saran saya sering saya katakan juga, kalau punya duit nggak jelas kita ya, dengan bermain-main dengan mereka, udah beli tanah di kampung, di sawah, bikin kontrakan, di emas batangan. Kalau main-main dengan sekali lagi influencer trading ilegal yang tidak ada izin, ya ilegal sekali lagi, ya Anda akan dirugikan, ya. Kedua, sekali lagi lebih penting, para influencer, ya, para selebgram yang ikut mempromosikan langsung tidak langsung, ya, itu akan terkena. Contohnya misalkan, nah dia terkenal, nah kita main di IG saya kan. Jadi banyak kan itu orang-orang follower saya kan, setidaknya saya juga itu memperkaya saya karena ikut serta tadi kelompoknya ya sultan-sultan tanda petik sultan palsu ini kan yang terkena tindak pidana berlapis dari sebagai penipu, penjudi, ya membohongin konsumen, mencuci uang, ya. Nah saya kira hati-hati. Nah nanti tapi percayalah ini perkara menarik ya. Karena apa? Selama ini tidak pernah optimal penegak hukum termasuk KPK loh dalam bagaimana pencucian uang, ya. Uang-uang yang mengalir tadi kan uang mengalir tidak pernah kembali. Ya kalau uang kembali ke negara, ini uang tidak kembali ke konsumen. Nah ini penting sekali lagi nanti ya bagaimana uang ini jangan sampai hilang. Ya nanti uangnya kemana di miliaran nggak jelas. Tapi kalau sekarang setidak-tidaknya Pak Maru dan kawan-kawan ya tidak hanya main di Binomo, tidak hanya main di Olimtrade, tidak main di Quetek, Opta, FX atau entitas-entitas lainnya yang sekarang korban dari para afiliator ini harus jelas hartanya supaya kelak menjamin di kemudian hari tidak gigit jari. Kan banyak kasihan kan yang ikut investor tapi orang-orang ini akhirnya gigit jari. Tapi ini kebetulan kan ada beberapa harta yang cukup lumayan lah. Ini tentunya menjadi perhatian tersendiri apa yang Kang Asep sampaikan bagi para influencer di tanah air. Harus lihat-lihat dulu, jangan sembarangan langsung kemudian menjadi afiliator dan diikuti oleh banyak orang. Terus juga Pak Maru, semoga apa yang Anda perjuangkan bersama dengan korban-korban lainnya ini bisa menemukan titik terang. Yang jelas ini juga terlalu menjadi perhatian kita untuk waspada terhadap platform trading online ilegal. Terima kasih Pak Maru Nazara dan juga Kang Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.